Halo, kembali lagi sama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Buat teman-teman, thank you banget udah dengerin podcast Rindu Ibu sampai sekarang. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngirimin cerita-ceritanya ke email Doa Ibu Production. Dan seperti biasa, aku akan bacain beberapa cerita dari kalian yang udah ngirimin ke email kita. Cerita tentang kerinduan kalian dengan ibu kalian, ibunya masih ada dan nggak ada pun akan kita bacain di sini gitu. Dan kenapa kita bacain? Karena pengirim-pengirim cerita di kita itu kebanyakan ada yang gengsi, ada yang kayaknya emang nggak bisa ngomongnya, dan ada juga yang ibunya sudah berpulang gitu, jadi cuma bisa curhat aja. Nggak apa-apa, kami adalah wadah untuk curhat kalian juga. Dan ini ada cerita di email, pengirimnya adalah Yola. Thank you ya Yola udah ngirimin. Dan ceritanya Yola ini itu berkisah tentang keluarga yang tidak sehat lah gitu. Langsung aku bacain aja. Oke. Halo admin Doa Ibu, perkenalkan aku Yola. Aku mau membagikan sedikit ceritaku agar bisa menjadi pembelajaran untuk pendengar podcast Rindu Ibu. Thank you. Aku adalah anak yang lahir dalam suku dan agama yang berbeda. Ayahku Jawa dan seorang Muslim, sedangkan ibuku Batak dan Kristen. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Karakter dan kebiasaannya membuat aku gila dan merasa aku berbeda dengan kehidupan teman-temanku. Mamaku tidak memiliki pekerjaan ataupun pendidikan yang tinggi, dan sejak kecil beliau sering meninggalkanku sendirian di rumah hanya untuk berkumpul dan bermain judi dengan teman-temannya. Bahkan berjudinya bisa sampai pagi. Karena hal itulah mama dan papa sering bertengkar di depanku. Keadaan rumah gak pernah terurus dan selalu seperti kayak kapal pecah. Mulai dari situlah papa akhirnya memanggil asisten rumah tangga untuk menemaniku juga membersihkan rumah. Semua ini karena mamaku yang jarang di rumah. Dan ini mamanya yang judi ya. Dan papanya baik-baik aja nih kelihatannya. Oke, jadi asisten rumah tanggaku ini namanya Mbak Roy. Dan aku merasa Mbak Roy datang di waktu yang tepat. Dia banyak membantu juga menyelamatkanku dari kelaparan dan kesepian. Aku seperti merasa punya ibu di rumah. Saat ada Mbak Roy, mamaku pun masih sama dan gak berubah. Dia masih aja sering berjudi dengan teman-temannya dan sering pulang pagi. Lama-kelamaan ternyata mama memiliki perasaan cemburu sosial dengan Mbak Roy. Bahkan hal yang gak aku sangka-sangka terjadi. Mama berantem sampai baku hantam dengan Mbak Roy di depan sekolahku. Jadi teman-teman, ini ributnya baku hantamnya itu tidak di rumah, tidak di tempat tertutup, tapi di public place, which is sekolahnya dia. Dan ini karena si mama cemburu, padahal gimana ya, kadang tuh hal yang membingungkan tuh seperti itu gitu. Kita nih manusia mau melakukan apapun yang pengen kita lakuin, suka-suka kita lah istilahnya. Tapi giliran ada orang yang kita kasihi tapi tidak kita pedulikan, terus kayak direbut orang lain atau dibahagiain orang lain, kita tuh ngerasa gak bisa, orang itu punya kita gitu. Kita yang punya hak untuk membahagiakan dia. Dan entah kenapa kok gue gak suka ya ngelihat orang ini, orang terdekat gue, ya gak usah orang terdekat deh, orang yang hidup sama gue selama ini senang-senang sama orang lain gitu. Itu ada kecemburuan seperti itu. Dan mungkin ada jawabannya tergantung sama sifat dari masing-masing orang yang bermasalah ya gitu. Aku gak berani ngejudge, tapi aku lanjutkan lagi. Oke, mama cemburu atas kedekatanku dan papa dengan Mbak Roy. Dan akhirnya Mbak Roy pun dipulangkan ke kampung. Mama minta cerai dengan papa, tapi papa menolak. Karena kejadian itu, akhirnya kami sekeluarga pindah ke Jakarta. Tinggal di Jakarta saat aku mulai dewasa ternyata bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak sekali hal-hal negatif yang aku temui, bahkan aku cobain. Karena aku merasa di rumah gak dapat kebahagiaan, yang dimana akhirnya aku mencoba mencari kebahagiaan di luar rumah. Ini hal yang
banyakan orang lakuin ya gitu, nyari pelarian keluar rumah, dan akhirnya kita jadi salah bergaul gitu. Karena ya ketika kita sedang sedih atau khawatir ataupun merasa terancam gitu, kadang kita akal pikiran kita tuh kadang nggak berfungsi dengan baik. Jadi kita mau cara cepat aja untuk mendapatkan kebahagiaan gitu, dan itu mungkin salah satu alasan kenapa banyak orang lari ke narkoba. Mereka ingin bahagia dengan cara cepat, cara instan, tapi tidak ada yang ngebilangin, akhirnya mereka terjebak gitu. Semoga buat kalian yang lagi dengerin ini dan nonton ini jangan sampai terjebak narkoba ya. Kayak kita udah lihat kasus-kasusnya tuh jadi sedih dan mengerikan di satu sisi. Oke, aku lanjut lagi. Aku mencoba dunia malam, mulai dari alkohol hingga aku mulai berprofesi sebagai DJ. Singkat cerita, papa gak mau aku terus-terusan begini, dan papa ternyata mencoba menjodohkan aku dengan anak temannya papa, sebut aja namanya Jerry. Satu sisi sebenarnya Yola ini gak terjerumus narkoba ya kelihatannya, tapi mungkin ke alkohol. Dan sebenarnya profesi sebagai DJ itu gak jelek loh, itu bagus karena balik lagi itu pekerjaan kan gitu, dan itu bagian dari karir gitu di dunia entertainment. Satu sisi itu bagus gitu, cuma mungkin orang tuh banyak berpikir kalau misalkan kerja di dunia malam itu berhubungan sama banyak hal yang negatif gitu. Padahal kalau misalkan kita, tergantung orang ya, kalau kita bisa jaga diri pun kita nggak akan terjerumus ke hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke. Aku mencoba dekat dengan Jerry, dan lama-lama aku mulai suka dan cinta dengan dia. Tapi di samping aku mencintai Jerry, aku pun harus menanggung malu karena Jerry diperlakukan seperti mesin ATM oleh mamaku. Mamaku selalu minta uang dengan Jerry di belakangku. Oke. Aku malu dan gak enak hati dengan Jerry. Akhirnya, perlahan aku jelaskan pada Jerry bagaimana watak mama aku. Singkat cerita, aku lulus kuliah dan papa meninggal. Papa yang selalu membela aku akhirnya meninggalkanku. Mama dan papa dipisahkan oleh kematian. Sehabis papa meninggal, akhirnya aku menikah dengan Jerry dan mama ikut aku. Mama berubah, jadi pribadi yang lebih baik lagi dan sekarang sering di rumah. Bahkan mama sayang banget sama cucu-cucunya. Dimana itu anakku. Oke, ceritanya sudah selesai. Terima kasih sekali buat Yola. Dan seneng banget bacanya di bagian akhir ya, terutama ketika Yola di sini menulis kalau mamanya sudah berubah. Tapi ya nggak disayangkan juga sih sebenarnya. Tapi memang manusia itu berubah kadang emang harus kena batunya dulu gitu, harus kesandung dulu yang keras sampai jatuh baru berubah gitu. Dan kelihatannya ini yang dialami oleh mamanya Yola. Ketika suaminya meninggal, beliau baru berubah. Tapi sekali lagi tidak ada kata terlambat untuk berubah ya gitu. Dan Yola pun di sini sabar banget gitu menghadapi hidupnya yang seperti ini, tapi dia masih sayang sama mamanya, dan ini nilai plus. Bagus sekali Yola, dan terima kasih sudah berbagi cerita ini sama kita juga. Dan senang banget pas baca bagian Yola nulis mama disayang banget sama cucu-cucunya gitu, yang mana berarti kan mama sudah benar-benar berubah. Dan kehadiran cucu ini adalah mungkin ya salah satu trigger untuk membuat mamanya Yola berubah gitu. Dan walaupun papa sudah meninggal dan gak ada, tapi keluarga Yola ini bisa dibilang masih menyenangkan dan mereka masih merasakan bahagia gitu. Dan ini adalah bahagia yang seharusnya Yola dapetin dulu, dan akhirnya dia baru dapetin sekarang, dan gak masalah gitu. Ya kadang rasa bahagia itu datangnya suka belakangan. Oke, sekali lagi terima kasih Yola sudah berbagi cerita ini sama kami. Dan buat kamu teman-teman yang pengen berbagi cerita juga, untuk ceritanya aku bacain, yang mau curhat atau ya curhat karena aku pengen ngomong ini, aku pengen ngakuin ini sama mamaku tapi aku gak bisa ngomongnya, atau gengsi, atau mungkin kalian sedang mengalami hubungan yang tidak baik gitu, nggak apa-apa, kalian bisa berbagi dengan kami, kirim ke email di sini, nanti akan kami bacakan ya.
Oke, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan podcast Rindu Ibu. Saya